bisa dimulai, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Wallahu ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fasl al-khitab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di dalam majelis ini untuk kembali mengkaji pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Asasi jilid yang pertama. Baik. Pada malam hari ini kita masuk ke pelajaran yang kelima, Ad-Darsu Al-Khamis. Namun sebelum ke situ kita murajaah dulu apa yang sudah kita ambil dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, jadi di pelajaran sebelumnya atau di 4 pelajaran sebelumnya itu sudah kita temukan banyak sekali kosakata. Kosakata tersebut salah satu caranya untuk mengingat agar tidak lupa adalah dengan belajar mengombinasikannya, membentuknya, menyusunnya menjadi suatu kalimat. Jadi kata-kata itu kita gabungkan sehingga menjadi suatu kalimat yang sempurna. Baik. Di sini Anda berikan contoh beberapa kalimat yang mana kalimat ini terdiri dari kata-kata yang insya Allah antum sudah tahu semua artinya, sudah dipelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik. Kalimat yang pertama adalah Zaid di pasar. Kalimat Zaid di pasar ini bagaimana penerjemahannya ke dalam bahasa Arab? Pertama kita mulai dari Zaid terlebih dahulu. Zaid bahasa Arabnya Zaidun, nama orang tidak boleh dirubah. Zaidun. Kemudian di dalam bahasa Arab kemarin kita menggunakan huruf jar. Huruf jarnya adalah fi. Zaidun fi. Kemudian pasar kemarin bahasa Arabnya adalah suqun. Suqun. Dan kita tambahkan alif lam di sini. Kenapa kita tambahkan alif lam? Kalau di sini sebenarnya boleh tidak, boleh pakai. Tapi nanti akan ada bab tersendiri kita membahas kapan pakai alif lam. Nah, di sini kita katakan boleh pakai alif lam, boleh tidak. Nah, kemudian as-suq ini menjadi harokat kasroh karena adanya huruf jar. Maka jawabannya menjadi Zaidun fis-suqi. Zaidun fis-suqi. Nah, ini ketika jawabannya ya. Sekarang kita jawab, nanti anak hapus jawabannya, kemudian anak tanya antum satu persatu. Baik. Kemudian nomor 2. Nomor 2, buku tulis di dalam tas. Buku tulis kemarin bahasa Arabnya adalah sebentar. Buku tulis kemarin bahasa Arabnya adalah kurrosatun. Kita katakan kurrosatun. 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 Kemudian di dalam itu kita gunakan huruf jar juga, yaitu fi. Kemudian tas bahasa Arabnya al-haqibatu. Kita akan masukkan fi jadinya al-haqibati. Kurrosatun fil haqibati. Kurrosatun fil haqibati. Kemudian nomor 3, guru di dalam mobil. Bagaimana mengungkapkannya dalam bahasa Arab yang benar? Kita katakan guru, sudah kita ambil di pelajaran sebelumnya. Guru itu bahasa Arabnya
mudarrisun. Nah, guru bahasa Arabnya mudarrisun. Kemudian di dalam tadi bahasa Arabnya fi, ya, kemudian mobil as-sayyarah. Nah, karena ada fi makanya jadinya as-sayyarati. Mudarrisun fis sayyarati. Mudarrisun fis sayyarati. Baik. Kemudian yang keempat, pulpen di atas meja. Pulpen di atas. Nah, sekarang berarti kita gunakan ya kata keterangan yang lain selain huruf jar. Sebentar. Nah, jadi pulpen itu kemarin kita katakan qalamun. Pulpen bahasa Arabnya qalamun. Kemudian di atas, kalau di dalam kan fi-nya, kalau di atas itu kemarin kita katakan fauqa. Fauqa. Kemudian meja maktabun, jadinya al-maktabi. Ini juga sudah kita bahas bahwasanya setelah fauqa itu juga harus kasroh. Jadi kita katakan qalamun fauqal maktabi. Baik. Kemudian yang nomor 5, ya, telur di dalam kotak. Ya, telur kemarin bahasa Arabnya di pelajaran yang keempat kemarin kita bahas. Telur itu bahasa Arabnya adalah baidun. Berarti kita katakan baidun fi sunduki, ya, baidun bis sunduki, ya. Baidun bis sunduki. Baidun artinya telur, fi di dalam, as-sunduki kotak, ya, telur di dalam kotak, baidun bis sunduki. Nah, kita ulang dari awal, Anda bacakan satu persatu. Zaidun fis suqi. Zaidun fis suqi. Kurrasatun fil haqibati. Kurrasatun fil haqibati. Mudarrisun fis sayyarati. Mudarrisun fis sayyarati. Nah, kemudian ya, qalamun fauqal maktabi. Qalamun fauqal maktabi. Kemudian baydun fis sunduki. Baydun fis sunduki. Baik. Nah, setelah untuk lihat ini sekarang, ya, untuk jawab tanpa melihat ke jawaban di bawahnya. Kita hapus dulu jawabannya. Nah, nomor 1 Ahmad Ridho. Contoh, Zaid di pasar, bahasa Arabnya apa tadi? Zaidun fi suqi. Nah, Zaidun fis suqi. Baik. Zaidun fi suqi. Kemudian Reza nomor 2, buku tulis di dalam tas. Kurrasatun fil haqibati. Kurrasatun fil haqibati. Kemudian
Selanjutnya yang infinite hot play ini siapa nih namanya ini? Ana Beni Ustaz. Nah, nanti diganti nama antum ya. Nah, Ustaz. Baik, tafadhol ya Beni, nomor 3, guru di dalam mobil. Mada naqul? Mudarrisun fis sayyarati. Mudarrisun fis sayyarati. Ridho lagi, nomor 4. Ustaz. Nomor 4. Pulpen di atas meja, bahasa Arabnya Nah, kolamun. kolamun. Pulpen di atas meja, bahasa Arabnya kolamun fauqal kitab. Kolamun fauqal maktabun. Fauqal Maktabatun. maktabun. Tapi kalau Apaan? ada Ulang, Ustaz. tokoh, setelahnya harus. Nah, ulang. Pulpen di atas meja, bahasa Arabnya kolamun fauqal maktabi. Nah, Maktabati. fauqal Maktabi. maktabi. Kolamun fauqal Fauqal maktabi. Ya, bukan maktabati ya. Nah, baik. Kemudian Reza, nomor 5, telur di dalam kotak. Baidun fil sunduqi. Baidun fi Fil sunduqi. Nah, ini bacanya baidun fis sunduki ya. Baidun fis sunduki. Jadi ini langsung masuk ke huruf shadnya. Ya. Langsung masuk ke huruf shad ya. Baidun fis sunduki, bukan fil sunduki ya. Nah, baik, yaitu dia ya murojaah sedikit untuk pertemuan sebelumnya. Nah, jadi nanti antum belajar sendiri mengkombinasikannya. Nanti akan berikan antum tugas untuk bikin yang serupa seperti tadi. Ya, dari kosakata yang sudah dihafalkan itu coba antum kombinasikan, susun menjadi kalimat yang ya sempurna, kalimat yang benar. Nah, baik. Nah, kemudian ikhwan, sebelum kita masuk ke pelajaran yang kelima, ada 2 poin yang akan ini sampaikan. Yang pertama tentang pembahasan alif lam. Ya, pembahasan alif lam. Jadi sebagaimana kita tahu bahwasanya kata benda dalam bahasa Arab itu boleh ditambahkan alif lam. Ya. Misalkan kita punya kata kitabun. Ya, kita punya kata kitabun. Kata kitabun ini boleh kita tahu alif lam di depannya. Sehingga ya menjadi begini. Al-kitabu. Ya, karena tanwinnya harus dibuang. Ya, kaidahnya kemarin apa? Alif lam dan tanwin tidak bergabung dalam satu kata benda yang sama. Nah, jadi itu kaidahnya ya, bahwasanya alif lam dengan tanwin tidak bertemu. Ya, kalau ada alif lam maka ada tanwin, tidak ada alif lam maka tidak ada. Nah, kalau ada alif lam maka jangan ada tanwin. Ya, kalau ada tanwin maka jangan ada alif lamnya. Dan alif lam ini hanya masuk kepada kata benda saja. Ya, artinya kalau antum baca Al-Quran kemudian ketemu alif lam, itu pasti bentuknya kata benda. Alhamdulillah, alhamdu itu alif lam. Nah, kemudian ya, alif lamnya itu ikhwah ada 2. Ya, alif lam dalam bahasa Arab itu ada 2. Yang pertama namanya alif lam syamsiyah. Ya, yang kedua namanya alif lam
al-qamariyah. Alif lam asy-syamsiyah dan alif lam al-qamariyah. Ya, syamsiyah itu dari kata syamsun, ya, artinya matahari. Al-qamariyah dari kata qamarun, artinya bulan. Nah, apa bedanya alif lam asy-syamsiyah dengan alif lam al-qamariyah? Itu yang akan kita lihat sekarang. Ya, coba sekarang untuk perhatikan perbedaan dua kata berikut ini. Yang sama ada alif lamnya. Ya. As-sunduku, ya, dan ya, al-kitabu. Dua kata ini sama-sama ada alif lamnya, tapi cara bacanya beda. Yang pertama, antum katakan as-sunduku. Jadi hamzah, alifnya langsung ketemu ke shad. Ya, as-sunduku. Ya, bunyi L-nya tidak ada. Nah, ini tidak dibaca. Ya, ini tidak dibaca. Sehingga dari A langsung masuk ke shadnya, as-sunduku. Jadi lam pada kalimat ini atau kata ini dianggap tidak ada. Ya, karena langsung masuk ke huruf shad, huruf selanjutnya, as-sunduku. Nah, beda halnya pada kata di bawah ini. Kalau di sini lamnya dibaca al, ya, tidak langsung masuk ke kaf, ya, tapi dibaca l-nya, al-kitabu, ya, al-kitabu. Nah, jadi as-sunduku itu tidak dibaca lamnya, al-kitabu itu dibaca lamnya. Itu bedanya, ya. Nah, maka yang tidak dibaca lamnya itu namanya syamsiyah. Kemudian yang dibaca lamnya itu namanya qamariyah. Ya, yang ada bunyi L-nya, ya, itu namanya qamariyah. Al-kitabu, al-qalamu, ya, al-baitu, al-masjidu, dan seterusnya. Jadi kalau ada bunyi L, maka itu namanya al-qamariyah. Tapi kalau nggak ada, ya, langsung masuk ke huruf selanjutnya, itu namanya syamsiyah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana membedakan, ya, kapan qamariyah, kapan syamsiyah? Kita melihat dari huruf apa yang datang setelah lam. Ya, kita lihat di sini. Ya. Ya, kata yang pertama, huruf setelah lamnya adalah shad. Kata yang kedua, huruf setelah lamnya adalah kaf. Berarti shad ini namanya huruf syamsiyah. Ya, shad ini namanya huruf syamsiyah, kaf ini namanya huruf qamariyah. Jadi sekarang kita akan lihat apa saja huruf-huruf, ya, syamsiyah dan apa-apa huruf-huruf qamariyah. Nah, ya. Jadi huruf hijaiyah, ya, itu totalnya ada 28, ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan seterusnya. Ya. Yang mana saja yang syamsiyah, yang mana saja qamariyah dari 28 huruf itu, maka 28 itu kita bagi dua, 14, 14. Ya, 14-nya syamsiyah, 14-nya qamariyah. Ya, 14-nya syamsiyah, 14-nya huruf-huruf qamariyah. Baik. Kita ambil huruf-huruf qamariyah. Huruf-huruf qamariyah itu totalnya ada 14, dikumpulkan di dalam kalimat berikut ini. Ini cara menghafalkannya, ya. Ya, mungkin antum pernah lihat kalimat ini kalau lagi belajar tajwid. Ini pembahasan dalam syamsiyah ini juga sebenarnya ada di tajwid, ya. Nah, jadi huruf-huruf alif lam al-qamariyah terkumpul dalam kalimat ini. Abagi, ya, atau yang baca juga ibagi, boleh dua-duanya. Ya. Abagi, hajjaka, wa khaf, ya, aqi, mahu, atau aqimah. Ini dia 14 huruf disusun dalam kalimat ini. Abagi, berarti huruf yang pertama adalah hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf,
waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Nah, ya, ini totalnya 14. 14 huruf ini kalau ketemu dengan alif lam di depannya, maka alif lamnya harus dibaca. Contohnya misalkan huruf ba. Huruf ba ini kalau kita tambahkan alif lam di depannya, maka alif lamnya pasti dibaca. Al-ba. Ya, al-ba. Misalkan baitun, jadinya al-baitu. Kayak tadi kitabun, al-kitabu. Nah, di sini harus dibaca berarti L-nya. Kenapa? Karena kaf ini adalah salah satu dari huruf-huruf, ya, huruf-huruf qamariyah. Nah, ya, jadi kaf ini huruf qamariyah dia, maka harus dibaca berarti L-nya. Ya, kalau dia bukan huruf qamariyah, baru langsung kita baca ya ke hurufnya tanpa baca L-nya. Contoh yang lain misalkan, ya, yang sudah kita pelajari ada kata al-qalamu. Ya, ada kata al-qalamu, kemudian ada kata, ya, al-haqibatu. Ya, al-haqibatu. Kemudian ada kata apa lagi kemarin? Udah itu ya. Nah, ini yang alif lam al-qamariyah. Ya, kenapa al-qalamu tidak dibaca aqalamu tapi dibaca L-nya? Ya, karena qaf ini adalah huruf qamariyah. Ya, dari mana kita tahu huruf qaf ini adalah qamariyah? Lihat tadi di kalimatnya. Abgi hajjaka wa aqi. Nah, ini dia qafnya. Ya, berarti qaf itu huruf qamariyah. Nah, begitu juga al-haqibatu. Al-haqibatu huruf setelah lamnya adalah ha. Ya, ha itu huruf qamariyah juga. Ya, maka tidak dibaca L-nya. Al-haqibatu. Nah, ya tadi antum keliru ketika membaca kata as-sunduku, jadi al-sunduku. Nah, kita cek sekarang, ya shad itu huruf qamariyah atau syamsiyah. Di sini ada shad atau tidak? Ternyata tidak ada shad di sini. Oh, berarti dia huruf syamsiyah. Ya, berarti shad itu huruf syamsiyah. Berarti ya lamnya tidak dibaca. Akhirnya jadinya as-sunduku. Baik, itu dia 14 huruf dari al-qamariyah. Nah, berarti selain yang 14 ini, itulah huruf-huruf dari asyamsiyah. Jadi cara ingatnya ya. Jadi cukup hafalkan qamariyah, maka sisanya itu adalah asyamsiyah. Nah, abgi hajjaka wa khafaqi. Baik. Itu dia sedikit tentang alif lam, jadi jangan sampai salah baca nanti ya. Adapun kapan menambahkan alif lam dan kapan tidak, itu nanti akan kita pelajari setelah ya lanjut pelajaran, nanti kita akan bahas ya dalam pembahasan ma'rifah dan nakirah nanti. Nah, baik. Sampai sini ada pertanyaan Eva tentang alif lam? Tafadhol. Jelas tentang alif lam ini? Insyaallah jelas, Ustaz. Baik, kalau sudah jelas kita lanjut ke poin yang kedua sebelum kita masuk ke pelajaran yang kelima. Poin yang kedua adalah tentang kata tunjuk dalam bahasa Arab. Kata tunjuk dalam bahasa Arab itu dikenal dengan nama ismul isyarati. Ya, dikenal dengan nama ismul isyarah. Ismul isyarah adalah kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan kata tunjuk. Kalau dalam bahasa Indonesia kata tunjuk itu ada dua, yaitu ini dan itu. Ya, kata tunjuk ini dan itu. Dalam bahasa Arab juga ada. Ya, ini dalam bahasa Arab itu ya kita sebutnya hada. Ya, ini dalam bahasa Arabnya adalah hada.
Hadza ini meskipun tulisannya seperti ini, haknya tetap dibaca panjang, ya. Jadi ada tanda mat di haknya itu. Jadi seolah-olah seperti ini tulisannya, ya. Hadza. Nah, tapi tulisannya ditulis pendek dia, ya. Tetap dibaca panjang, ya. Hadza. Artinya ini. Nah, berarti setelahnya baru kita sebutkan nama bendanya. Misalkan pulpen, maka hadza qalamun. Hadza qalamun. Ya, ini adalah sebuah pulpen. Nah, kalau kita ingin mengatakan ini sebuah buku, hadza kitabun. Nah, sekarang bagaimana? Boleh nggak tambahkan alif lam di sini? Hadza al-kitabu. Ya, jawabannya boleh-boleh saja, tapi di sini ya kita pakai yang nggak ada alif lamnya dulu. Ya, hadza kitabu. Nanti akan kita jelaskan alasannya kenapa kurang pas kalau pakai alif lam di sini. Nah, jadi yang benar adalah hadza kitabun, hadza qalamun, hadza suhun, hadza mudarrisun, dan seterusnya. Ya, silakan antum pakai nanti untuk merangkai kosakata yang sudah antum hafalkan di pelajaran-pelajaran kemarin. Nah, jadi hadza kitabun, ya, ini adalah sebuah buku. Hadza qalamun, ini adalah sebuah pulpen. Nah, begitu seterusnya. Hadza ini tadi kita namakan ismul isyarah. Ismul isyarah. Nah, adapun yang berkaitan dengan ya aturan-aturan penulisan ismul isyarah itu nanti akan kita bahas di babnya sendiri nanti. Jadi untuk sekarang kita kenalan dulu dengan istilah-istilah ini. Kemarin kita sudah kenalan apa itu huruf jar, kita juga sudah kenalan apa itu zaraf, ya, kemudian kita juga sudah tahu apa itu mamnu minas saraf. Nah, sekarang kita tambah satu lagi, ismul isyarah, kata tunjuk. Masing-masing dari istilah-istilah yang kita sebutkan tadi itu merupakan judul-judul dari pembahasan ilmu nahwu, ya. Jadi ada pembahasan tentang bab ismul isyarah, ada pembahasan tentang ya huruf jar, ada pembahasan tentang zaraf, mamnu minas saraf, dan sebagainya. Nah, maka kalau ada istilah-istilah yang seperti ini harus diingat baik-baik ya maknanya apa. Sekarang ini kita masih di tahap pengenalan istilah. Ya, adapun perincian-perinciannya ya nanti di waktunya akan kita ya temukan insya Allah. Ya, karena kita belajar ini secara bertahap-tahap. Baik. Itu dia tentang ismul isyarah. Baik, sekarang kita masuk ke kitab. Kita masuk ke kitab ya di PDF di halaman 43. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Di pelajaran yang kelima ini sekarang kita tidak lagi mempelajari kata benda. Ya, sekarang kita mempelajari kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arabnya disebut af'alun. Ya, disebutnya af'alun. Kata kerja. Nah, jadi akan kita lihat sekarang contoh-contoh kata kerja dalam bahasa Arab. Ya, ada yamshi dan sebagainya. Nah, ya, kita bacakan terlebih dahulu. Perhatikan yamshi. Ya, perhatikan panjang pendeknya, bukan yamshi, ya, tapi yamshi. Yajri, yas'adu, yanzilu, yajlisu, yakifu, yakifu. Nah, baris yang selanjutnya yatawaddau, yukabbiru, yusalli, yarka'u, yasjudu, yusallimu, yusallimu. Nah, baris yang selanjutnya yakulu, yashrabu, yaktubu, yaqra'u, yanamu. Perhatikan panjang pendek. Yusabbihu. Perhatikan harokatnya banyak kasroh ya. Yusabbihu,
yusabbihu. Nah, kemudian selanjutnya yadhaku, yadhaku, yabki, yabki, bukan yabkai ya, yabki, yaftahu, yaftahu, yughliqu, yughliqu, yakhruju, ra-nya dhamma, yakhruju, yadkhulu, yadkhulu. Nah, untuk perhatikan dulu ikhwah di sini. Jadi kata kerja ini yang kita baca tadi ada kesamaan-kesamaannya. Kesamaannya adalah sama-sama diawali oleh huruf ya. Ya, yamsi, yajri, yas'adu, yanzilu, ini ya semua kan huruf pertamanya. Maka kalau kita baca Al-Quran nanti ketemu ya di awal, bisa jadi itu kemungkinan besar adalah kata kerja. Ya. Ya, apa sebenarnya ya itu? Ya itu yang artinya sedang. Ya itu artinya sedang. Ya, maka kalau kita mengatakan yamsi, ya dia sedang yamsi, gitu ya. Yajri, dia sedang yajri. Dari mana kita dapat kata sedang itu? Dari ya ini. Ya, nanti kita belajar di saraf itu tasrif namanya. Baik. Nah, kemudian ya, kesamaan yang lain adalah bahwasanya mayoritas dari kata kerja yang kita baca tadi huruf terakhirnya itu dhamma. Itu yang normal ya. Normalnya kata kerja itu berharokat dhamma di terakhirnya. Yas'adu, yanzilu, yajlisu, yakifu. Tapi tidak bertanwin. Gitu ya. Enggak mungkin kata kerja itu bertanwin. Mungkin. Karena sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya kata kerja dalam bahasa Arab itu kata benda dalam bahasa Arab ciri-cirinya adalah menggunakan tanwin. Artinya tanwin itu merupakan keistimewaan kata benda. Berarti hanya kata benda saja yang punya tanwin. Ya, kata kerja nggak pakai. Nah, jadi kata kerja tidak menggunakan tanwin. Itu normalnya ya, berakhiran dhammah dan tidak bertanwin. Tapi ada beberapa yang berakhiran selain tanwin. Ya, contohnya yamshi dan yajri. Ya, ini pengecualian ini. Ini namanya fi'il yang bermasalah dalam bahasa Arab. Kenapa dikatakan bermasalah? Karena keluar dari kaidah umum. Kaidah umumnya adalah harusnya berakhiran dhamma. Yas'adu ini normal, ini tidak bermasalah. Yanzilu ini normal, yajlisu normal. Tapi kalau yajri, yamshi ini nggak normal ya. Ya, nanti kita akan pelajari ya apa namanya akibat dari ketidaknormalan dari kata kerja yang seperti ini. Baik. Karena kita membaca Ahmad Ridho, tafadhol baca baris yang pertama. Ya Ustaz. Yamshi. Nah, lanjut Lanjut Ustaz. ikuti kursor ya. Yajri. Yas'adu. Nah, Yanzilu. Yajlisu. Yaqifu. nah, santai. Kemudian lanjutkan Reza baris yang kedua. Yatawaddau, Nah, yukabbiru, yusolli, yarka'u, yasjudu, ya, yusallimu. baik, santai. Kemudian Beni lanjutkan baris yang ketiga. Ya'kulu, yashrabu, yaktubu,
يقرأ ينام يسبح يسبح Nah, santai. Kemudian Ridho Kurniawan, Allah. Yadhaku, yabki, yaftahu, yughliqu, yakhruju, yadkhulu. Nah, sekarang kita lihat kepada makna dari kata kerja yang dibaca tadi. Kata kerja yang pertama adalah yamshi. Yamshi itu artinya berjalan. Masya yamshi artinya berjalan. Nah, yang terjemahan bahasa Indonesianya untuk bisa lihat di gambarnya ya. Yajri artinya berlari. Yajri artinya berlari. Yas'adu artinya naik. Misalkan naik tangga. Ya, naik tangga itu sebutnya yas'adu. Kemudian yanzilu artinya turun, lawan dari yas'adu. Ya, yanzilu itu turun. Di kata yanzilu inilah diambil kata nuzul. Nuzul Al-Quran artinya turunnya Al-Quran. Yajlisu, yajlisu artinya duduk. Ya, lawannya yakifu. Yakifu artinya berdiri. Nah, ya, untuk lihat kata yajlisu duduk. Antum saya dengar istilah majlis. Ya, istilah yajlisu majlis kan mirip ya. Majlisun. Ini majlis itu artinya berarti ada hubungannya dengan duduk. Ya, majlis itu cara bahasanya tempat duduk. Nah, maka ya kata dalam bahasa Arab itu kata-kata itu memiliki kemiripan. Kalau dia memiliki kemiripan berarti artinya juga mirip. Contohnya yanzilu dengan kata nuzul tadi mirip. Ya, yanzilu arti kata kerja artinya dia sedang turun. Nuzul artinya turunnya Al-Quran. Nuzul Al-Quran. Yajlisu diambil dari kata yajlisu ini majlisun. Ya, diambil juga julus, diambil kata majlas dan seterusnya. Nah, yakifu ya, artinya berdiri, bisa juga artinya berhenti. Baik. Kemudian ya, kata selanjutnya yatawaddau. Nah, ya sudah gambar di situ yatawaddau artinya berwudu. Yukabbiru ya, bertakbir, angkat tangan. Kabbiru bertakbir ketika sholat ya, mengucapkan Allahu Akbar itu namanya yukabbir. Makanya ya, ketika awal gerakan pertama yang kita lakukan dalam sholat adalah takbiratul ihram. Ya, takbir artinya kita membesarkan dan memuliakan Allah dengan lafaz Allahu Akbar. Ihram artinya pengharaman. Maka takbiratul ihram artinya takbir pengharaman. Artinya hal-hal yang tadinya halal menjadi haram setelah takbir itu. Contohnya makan, minum itu halal. Tapi kalau sudah takbiratul ihram itu menjadi haram, tidak boleh. Karena kalau dilakukan maka membatalkan sholat. Nah, maka definisi dari sholat itu adalah ya, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan gerakan-gerakan tertentu dan bacaan-bacaan tertentu juga. Nah, kemudian yusolli. Yusolli itu dari kata sholah. Ya, sholah itu artinya sholat. Yusolli artinya sholat. Yarka'u, yarka'u ruku'. Ya, yarka'u itu ruku'. Nah, salah satu gerakan terpenting dalam sholat adalah ruku'. Ya, kata kerjanya yarka'u. Jadi kalau kita mau bilang misalkan Zaid sedang ruku', maka kita katakan Zaid yarka'u. Zaidun yarka'u. Nah, yaitu ruku'. Ya, makanya ya, satu rakaat dalam bahasa Arab satu rakaat. Ya,
Ya, satu rakaat itu artinya satu ruku. Ya, artinya kalau kita mendapati ruku bersama imam, kita dikatakan mendapati satu rakaat. Hitungan satu rakaat itu adalah dengan ruku, karena rakaah itu diambil dari kata ruku. Nah, ruku diambil dari kata yarka'u. Nah, kemudian yasjudu, ya, sesuai dengan gambar artinya bersujud. Ya, sesuai dengan kata ini atau dari kata ini diambil kata sujud. Ya, yasjudu itu artinya sedang bersujud. Sujud itu nama perbuatannya, sujud, ruku. Ya. Kemudian ya, sajadah itu mirip dengan yasjudu juga ya. Sajadah itu artinya tempat sujud, alas untuk sujud. Masjidun, ya, dikatakan masjid berasal dari kata sujud juga, artinya tempat yang digunakan oleh orang-orang untuk bersujud kepada Allah. Nah, ya, maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, jangan jadikan la tattakhidhu ya kuburakum masajida. Ya, jangan jadikan ya kuburan-kuburan kalian itu menjadi masjid. Ya, bukan masjid dalam artian yang kita pahami, tidak. Masjid di situ maksudnya tempat sujud. Jadi jangan sujud di kuburan. Nah, jadi yasjudu artinya bersujud. Nabi mengatakan juga umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhunin. Aku diperintahkan untuk bersujud di atas ya 7 anggota tubuh. Nah, kemudian selanjutnya yusallimu. Ya, salama yusallimu dari kata salam. Ya, artinya ya mengucapkan salam. Kalau dalam sholat ya gerakan ke kiri dan ke kanan ke kiri itu namanya ya yusallimu. Salam. Baik. Jadi kalau Anda mengatakan ke antum misalkan assalamualaikum, ya, itu juga bisa kita katakan yusallimu. Gitu ya. Yusallimu juga namanya itu. Jadi entah dalam sholat ataupun di luar sholat itu disebutnya yusallimu. Ketemu sama teman di jalan, kemudian teman mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah, itu namanya yusallimu. Nah, kemudian baris yang ketiga ya'kulu. Ya, ya'kulu dari kata akala makul artinya makan. Ya'kulu artinya makan. Yashrobu ya, artinya minum. Ya, ini kata-kata ini ya, adalah kata kerja dasar. Ini hampir semua kata kerja yang kita baca barusan ini ada di dalam Al-Quran. Ya'kuluna wa yatamatta'un, ya'kulu wa yashrobu dan seterusnya. Ya, hampir semua kata kerja yang kita baca ini ada dalam Al-Quran. Maka ya dihafalkan kosakata ini dengan baik. Ya, agar ketika membaca Al-Quran nanti setidaknya untuk ada gambaran mana dari ayat itu ini. Ya. Baik. Jadi yakulu artinya makan, yashrobu artinya minum. Yaktubu, ya, yaktubu artinya menulis. Antum ya pernah dengar kata kitabah. Ya, kitabah itu artinya tulisan. Kitab artinya tempat menulis. Maktabun, ya, maktabun juga diartikan maktab. Kenapa? Karena di atasnya lah kita menulis, maka dinamakan maktabun dari kata yaktubu. Maka kata kerja itu adalah dasar. Ya, dari kata kerja yaktubu ini diambil kata maktabun, diambil kata kitabun, diambil kata kitabatun, diambil kata katibun, kutabun dan seterusnya. Nah, jadi semua turunan katanya berasal dari yaktubu ini. Maka kalau ingin tahu arti kata ya maktabun, kita harus tahu arti kata yaktubu dulu. Nah, ya, inilah ilmu sorof. Ya, kita mempelajari turunan kata dari yaktubu menjadi katibun, menjadi kitabun dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari itu pola-polanya. Ya, kapan dirubah menjadi kitabun, maktubun, katibun dan sebagainya. Nah, ya, jadi sama saja dalam bahasa Indonesia juga begitu kan. Ya, dalam bahasa Indonesia kita kenal kata dasar. Ya, kata dasar makan. Ya, dari kata dasar makan ini
kita ketemu kata makanan, dimakan, pemakan, memakan, ya, dan seterusnya. Itu semua berasal dari kata turunan makan. Jadi kalau ingin tahu arti kata pemakan, kita harus tahu arti kata makan dulu. Sama bahasa Arab juga begitu. Nah, kemudian yaqra'u. Yaqra'u ini ya, coba untuk ya, baca surat ya, Al-Alaq, Allah katakan iqra. Mirip tidak dengan yaqra, mirip. Ya, berarti yaqra'u ini artinya membaca. Karena iqra artinya bacalah. Nah, jadi mirip-mirip dia, berarti artinya juga kurang lebih sama. Iqra itu kata kerja perintahnya, yaqra'u itu ya kata kerja sekarang, presentnya. Nah, jadi yaqra'u artinya dia sedang membaca. Yanamu artinya dari kata naum, ya, sholatu khairum minan naum. Maka yanamu artinya tidur. Jadi Muhammad tidur, kita katakan Muhammadun yanam. Ya. Anda tanya antum misalkan, ya, Reza, mana si Ridho? Ya, Ridho sedang tidur. Maka antum katakan Ridho yanam. Nah, beridho yaqra'u, ridho yaktubu, dan seterusnya. Nah, kemudian yusabbihu, ini banyak sekali di Al-Quran juga. Yusabbihu ini dari kata tasbih. Ya, tasbih itu adalah ya, dalam bahasa Arab disebut dengan istilah tanzih, ya, penyucian, mensucikan Allah dengan lafaz subhanallah, itu namanya tasbih. Ya, maka yusabbihu artinya bertasbih. Ya, bertasbih artinya mensucikan Allah. Ya, mensucikan Allah dalam ya dalam ya apa namanya dalam ucapan subhanallah. Ya, kalau bertakbir itu memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Bertahmid itu memuji Allah. Ya, bersyukur ya mengucapkan alhamdulillah itu juga masuk hitungan tahmid. Nah, jadi lafaz-lafaz yang seperti itu memiliki ya istilah-istilah. Ya, tahmid itu alhamdulillah, tasbih itu subhanallah, ya, tahlil itu la ilaha illallah. Ya, kemudian ada ya, al-hauqalah itu la haula wala quwwata illa billah. Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, al-hay'ala itu hayya 'alas shalah. Ya, jadi lafaz-lafaz seperti itu ada istilah tersendiri. Nah, kemudian ya, yang selanjutnya ada kata yadhaku. Dhahika yadhaku artinya tertawa. Nah, yabki lawannya, yabki artinya menangis. Nah, yabki artinya menangis. Kemudian kata selanjutnya yaftahu artinya membuka. Ya, maka antum pernah dengar nama Muhammad Al-Fatih. Ya. Al-Fatih dari kata yaftahu. Muhammad yang membuka Konstantinopel. Membuka satu negara atau daerah itu maksudnya membebaskannya. Nah, itu yaftahu. Ya, kemudian yugliku lawan katanya. Yugliku artinya menutup. Tapi ini khusus untuk pintu dan yang semisalnya. Ya, pintu bisa, buku bisa, ya, ya. Tapi nggak semua menutup pakai ini ya. Ya, tapi secara umum kita pakainya yugliku. Nanti ada spesifikasinya lagi. Tapi kalau mau pakai yugliku, ya, bermana menutup untuk semuanya. Sekarang kita kata tidak apa-apa. Nanti kalau kosakata atau makin ya meningkat, ya kita akan kasih nanti menutup yang lain dalam bahasa Arab. Baik. Kemudian ada kata yakhruju. Nah, yakhruju. Mungkin atau familiar dengan istilah khuruj. Ya, khuruj. Ya, khurujnya jamak tablik gitu ya. Jadi yakhruju khuruj mirip dia. Karena satu akar kata. Ya, yakhruju artinya keluar. Khuruj juga artinya sama, keluar. Ya,
Kenapa dinamakan khuruj? Ya karena mereka keluar ketika itu. Ya, keluar dari kampung mereka, dari masjid mereka menuju ke masjid-masjid lain. Nah, kemudian lawannya adalah yadkhulu. Yadkhulu artinya masuk. Ya. Kalau keluar itu yakhruju, maka masuk itu yadkhulu. Ya. Di Al-Quran banyak juga ini. Ya. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau melihat manusia yadkhulun, masuk ke dalam Islam afwaja, berbondong-bondong. Nah, ini dia ya kata kerja dasar dalam bahasa Arab. Nah, itu bisa rangkai-rangkai kata kerja ini nanti dengan nama-nama orang kemarin. Misalkan kita katakan Muhammad berjalan di pasar, itu kan semua sudah tahu kata-katanya. Muhammad ya Muhammad, berjalan yamshi, di fi, kemudian pasar asuk. Ya, sudah jadi satu kalimat. Muhammad yamshi bisuk. Nah, silakan nanti dirangkai-rangkai sendiri. Ya, itu cara salah satu untuk menghafalkan kosakata yang sudah dipelajari. Baik. Nah, sampai sini ada pertanyaan nih, Pak. Kosakata tentang kosakata kata kerja ini. Betul. Ustaz, kosakata kata kerja nanti di screenshot ya kan Ustaz, dikirim ke grup ya Ustaz. Nah, nanti insyaallah di screenshot. Syukran Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Baik. Ada pertanyaan yang lain ya, Pak? Betul. Nanti setelah kita kirimkan di grup untuk merujuk. Baik, terus sekarang ya seputar kosakata ini jelas semua ya. Atau ada kosakata tambahan yang untuk tahu artinya silakan bebas menanyakan atau foto. Baik. Jadi memang sebagaimana kita sampaikan di awal kemarin, ini kenapa kalau setiap pelajaran kosakata terus yang diminta, ya, yang sudah kita sampaikan di awal kemarin ya, tujuan atau yang kita ingin ya, gapai atau capai di pelajaran pertama ini adalah menambah sebanyak mungkin kosakata, ya, menambah sebanyak mungkin kosakata. Jadi untuk sekarang kita belum masuk ke teori-teori ya, materi-materi. Ya. Untuk sekarang hafalkan kosakata ini. Kalau antum serius menghafalkan kosakata ini, maka ketika nanti sudah masuk ke teori, ke nahunya, ke sorofnya, antum punya bahan untuk mempraktekkan teori-teori itu. Gitu ya. Sekarang sebenarnya bisa saja kita sampaikan kepada antum teori-teori nahu itu. Ya, tapi pasti akan menguap begitu saja nantinya. Ya, dengan berlalunya waktu pasti akan hilang kalau tidak dibaca. Karena apa? Karena belum ada bahan untuk mempraktekkan teori-teori itu. Apa bahannya? Ya kosakata ini. Nah, ibaratnya kita kalau membangun rumah sekarang ini kita sedang mengumpulkan bahan-bahan dasarnya. Kita lagi mengumpulkan pasir, batu, kerikil, batu bata. Ini belum disusun, ya. Batu batanya belum kita susun sehingga menjadi tembok, kemudian bangun atap dan sebagainya. Belum. Kita masih mengumpulkan bahan-bahan dasar sekarang. Ya, maka kalau ingin bangunan ilmu bahasa antum bagus, ya perbaguslah atau perbanyaklah dalam mengumpulkan bahan-bahan dasar itu, kosakata-kosakata itu. Nah, baik. Nah, di sini sekarang di at-tadribul awal, di latihan yang pertama. Kenapa? Izin Ustaz, Ana mau sedikit memberikan saran Ustaz. Mungkin dari kemarin kan kita ada ujian tertulis ya Ustaz. Jadi untuk lebih keseriusan lagi, mungkin ada ujian lisan yang mungkin bisa secara face to face, ya bisa di zoom juga sih Ustaz, tapi dibuka kameranya dan
Mungkin Ustadz bisa menguji kami satu persatu terkait tentang kosakata yang sudah dihafal agar lebih bisa ada keseriusan di situ, Ustadz. Hmm. Baik. Jazakallah khair. Mungkin itu saran dari saya, Ustadz. Hmm. Nah, itu memang sudah kita rencanakan ya, kita akan sana nantinya. Ya, cuman sekarang ini belum. Ya, karena kan kemarin Nana baru bagikan antum link itu, ya, dan Nana lihat kemarin belum semuanya mengerjakan itu. Jadi kalau sudah semua mengerjakan itu, baru kita face to face. Ya, bahkan ada juga nanti latihan tulisan juga nanti ya, praktek tulis. Minta antum menulis di kertas, kemudian diotorkan. Nah, ya, jadi ya semua skill dalam lugah itu insya Allah nanti kita akan semua uji. Sekarang antum baru skill memahaminya, ya istilahnya pahul makronya, hafalan kosakatanya. Nanti ada skill reading, ya skill writing, ya, menulis kitabahnya, ya ada skill membaca dan sebagainya nanti. Nah, satu persatu insya Allah semua akan kita uji nanti. Ya ketika materinya sudah lumayan banyak. Ini materinya masih sangat sedikit sekali. Nah, nanti insya Allah kita akan ke sana ya. Nah, maka tetap ya untuk sekarang antum siapkan saja ke arah sana. Ya, artinya serius dari sekarang menghafalkan kosakata ini, karena pasti akan diuji nantinya. Maksudnya, ya sekarang ini antum baru ujian tulis kemarin. Ya selanjutnya dan nanti ujian-ujian dengan cara yang lain masih seputar kosakata. Ya, jadi yang belum serius menghafalkan kosakata, ya serius dihafalkan dari sekarang. Ya, karena menghafalkan kosakata ini sangat penting sekali dalam membangun makna lugah. Baik. Di tadribu al-awwal. Tadribul awal di sini ada yang kosakata tadi, kata kerja tadi tanpa arti. Di sini kita minta antum sekarang untuk ya, baca satu persatu ya, dari ya sebelah kanan ke kiri gitu ya, ke bawah terus. Nah, yang fokuskan ketika membaca, ya ketika kita membaca, itu tujuannya adalah untuk takwimul lisan. Takwimul lisan itu artinya memperbaiki lisan ketika ada kesalahan makhraj. Ya, dalam membaca kata-kata berbahasa Arab itu ada dua hal yang utama yang harus benar. Yang pertama makhrajnya, yang kedua madnya, panjang pendek. Itu yang harus benar-benar sesuai. Gitu. Maka kalau tadi misalkan ada yang baca yamsi, nah itu keliru. Ya, karena makhrajnya kurang tepat. Yang benar adalah yamshi. Nah, maka di awal harus benar dulu pengucapannya. Masalah tahu arti itu nanti belakang. Yang penting awal itu adalah banyak membaca, banyak mengucapkan kata-kata berbahasa Arab untuk ya tahwidul lisan, untuk membiasakan lisan. Nah, itu tujuan kita kenapa untuk suruh baca itu ya, untuk membiasakan mengucapkan kata-kata berbahasa Arab. Baik, yang kita mulai dari baris yang pertama. Ya, tafadhol ya Reza, baca dari awal. Nah, Ustaz. Yamshi sama artinya, Ustaz. Enggak usah baca dulu, yang penting ucapannya benar. Lanjut. Baca dulu. Yamshi, yajri, yas'adu, yanzilu. Lanjut, Ustaz. Baca terus sampai selesai. Yajlisu, yaqifu, yatawaddau. Enggak terbaca, Ustaz, ada tulisannya di atas itu. Kelihatan? Sebentar. Yukab biru, agak ngeblur, Ustaz, bacanya. Ini kelihatan?
Nah, Ustaz. Jadi kitab aja. Baik, coba. Yusolli, yarka'u, yasjudu, yusallimu, ya'kulu, yashrabu, yaktubu, yaqra'u, yanamu, yusabbihu, yadhaku, yabki, yaftahu, yukhliqu, Yuk. yakhruju, yukhliqu, yakhruju, yadkhulu. Nah, sekarang perhatikan Reza, di baris yang pertama, dari 4 kata di baris pertama ini, yang mana yang antum tahu artinya? Yamshi tahu? Apa biyamshi tadi? Yamshi berjalan ya, Ustaz? Berjalan. Nah, yajri Yajri, apa lupa Ustaz? lupa. Kalau lupa lompat langsung. Ya, ini anak ingin mencari Lupa langsung. yang mana yang antum lupa. Ya. Dan nanti antum fokusnya di situ aja. Kemudian yas'adu tahu artinya? Yas'adu, Enggak. Kalau nggak tahu nggak apa-apa lompat. lupa Ustaz. Nah, kemudian yanzilu Yanzilu, turun. turun. Nah, baris yang kedua. Ya jadi tahu artinya? Yajlisu, duduk. Nah, yakifu Yaqifu, berjalan. berdiri. Yakifu berdiri. Berdiri. Yatawaddau Yatawaddau, berwudu. yukabiru. Yukabbiru, takbir. Nah, yusolli Yusolli, sholat. yarka'u Yarka'u, ruku. yasjudu. Yasjudu, sujud. Nah, yusallimu Yusallimu, salam. salam. Nah, kemudian yakulu Ya'kulu, apa lupa Ustaz? nah, kemudian yashrabu Yashrabu, lupa Ustaz. terus yaktubu Yaktubu, menulis. nah, yaqra'u Yaqra'u, membaca. nah, terus yanamu Yanamu, tidur. yusabbihu Yusabbihu, bertasbih. yadhaku Yadhaku, lupa Ustaz. nah, terus yabki Yabki, lupa Ustaz. terus yaftahu Yaftahu, apa lupa Ustaz? yubliku Yublihu, lupa Ustaz. Yakhruju sama yadkhulu, lupa juga Ustaz. baik. Gak apa-apa kalau lupa ya, atau sama-sama misalkan dengan apa. Ini tujuannya adalah kedepannya nanti antum fokus di kata-kata ini. Ya, ini berarti ada total berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kata ini nanti antum kuat hafalkan di situ ya. Fokus hafalnya di situ. Nah, ini kata-kata yang ya yang antum lupa atau antum agak ragu-ragu tadi. Jadi kata-kata ini fokus nanti hafalkan. Ya, kalau yang sudah dihafal ya udah biarin ya. Yang penting ya sekarang antum fokus pada kata-kata yang 11 ini. Baik. Ya, sekarang coba Beni. Beni dari baris pertama. Ya. Dari kata
Yamshi, Nah, dia hilang Ustaz. sebentar. Sebentar ya, Pak. Nah, coba kita baca bahasa yang pertama. Yamshi, Nah, yajri, nah, yas'alu. Nggak nampak Ustaz, tertutup gambar warna ungu. nah. Yanzilu, Yanzi, yajlisu, yanzilu, yajlisu, ya yaqifu, nah, yatawadda, yatawaddau, yukabbiru, yatawaddau, yukabbiru, yusalli, hmm, yarka'u, nah, yasjudu, nah, yusallimu, hmm, ya'kulu, yashrabu, yaktubu, yaqra'u, yanamu, yusabbihu, hmm. yadhaku, yabki, yaftahu, yu'alliqu, Yughlin, ya. yughliqu, Nah, yakhruju, yadkhulu. nah. Baik. Coba sekarang Benny dari baris pertama. Mana yang tuh? Yang tidak tahu artinya. Yamsi, tahu artinya yamsi? Berjalan Ustaz. Nah, yajri. Berlari, Nah, yas'adu, naik, yanzilu. turun, Hmm. Kemudian yajlisu. duduk Ustaz. Nah, yajlisu duduk. Yaqifu, Berdiri Ustaz. berdiri. Nah, tas. Yatawaddau. Berwuduk, Hmm? Apa yatawaddau? berwuduk Ustaz. Berwudu. Nah, Berwuduk, kemudian yukabbiru, bertakbir, bertakbir. Nah, yusolli. salat, Nah, yusolli itu bisa artinya sholat, bisa artinya sholawat ya. Sholawat atas Nabi. mana Ustaz? Lanjut. Yarka'u, Ruku, ruku. Nah, yasjudu. sujud Ustaz. Nah, yusallimu, Salam, mengucapkan salam. Nah, yaqulu, ya'kulu, ya'kulu. Makan Ustaz ya. makan. Nah, tes. Yang kasih tanda ya. Nanti untuk pukul ke sini. Baik, kemudian yashrabu, Minum Ustaz. minum. Yaktubu, Menulis, menulis. Nah, yaqra'u, baca, membaca. Yanamu, tidur, tidur. Yusabbihu, bertasbih, bertasbih. Yadhaku, Ustaz. apa yadhaku? Lanjut Ustaz. Ana belum tahu artinya.
Oh baik, yadhaku berarti akan ditanda ya. Nah, kemudian yabki. Sama Ustaz. Nah, yadhaku yabki. Kemudian yaftahu. Ini empat-empatnya tawatinya Ustaz. Batu, bandiku, Di bawah ini empat-empatnya. tawatinya Ustaz. Baik. Ya, nggak apa-apa ya, nanti ini untuk fokuskan berarti ini totalnya apa, ada 7 kata. 7 kata ini nanti antum fokus di situ, dibaca ulang-ulang nanti. Yakulu artinya makan, yadhaku artinya ketawa, yabki artinya nangis, yaftahu artinya membuka, yugliku menutup, yakhruju keluar, yadkhulu masuk. Nah, baik. Baik, jazakallahu khairan ya Beni, barakallahu fiik. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, baik. Itu deh kosakata yang berkaitan dengan ya fi'il atau af'al, kata kerja dalam bahasa Arab. Ya, ini kosakata dasar semua. Ya ikhwah yang belum dapat giliran nanti silahkan ya apa namanya dihafalkan dengan baik juga kosakata yang tadi. Ya, insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan latihan kembali yang belajar merangkai kalimat dengan menggunakan kosakata yang barusan, ya kata kerja barusan itu. Baik, ya. Ini antum semua sudah mengerjakan tugas kemarin yang voice note sudah semua? Sudah, nah Ustaz. Ridho Kurniawan sudah, Udah Ustaz. Beni sudah, Doni sudah, Reza sudah, Ahmad Ridho sudah semua ya. Oh, Arif belum. Mana Arif, nggak bisa hadir ya? Lagi safar Ustaz katanya. Baik. Ya, kemudian yang kuis kemarin sudah dikerjakan semua? Ya, Ana sudah Ustaz. Ana sudah Ustaz. Nah, yang belum Wah, nanti Afwan Ustaz, sudah ana dikerjakan ya. Ustaz. Kenapa? Reza belum? Belum Ustaz, ana belum. Nah, jadi sebelum dikerjakan nanti murojaah dulu ya. Udah Murojaah dulu baru dikerjakan. Nah, yang belum nanti segera dikerjakan. Ya, setelah itu nanti kita akan masuk ke latihan menulis. Ya, latihan menulis. Jadi untuk kegiatan belajar kita ini, Ana minta untuk nanti khususkan satu buku tulisnya khusus untuk pelajaran kita ini. Ya, untuk khususkan satu buku, ya, buku tulis. Nanti kita minta tugas-tugas nanti untuk ditulis di situ nanti. Jadi dikumpulkan semua di situ. Baik, ya untuk sekarang belum kita menulis, kita masih ya membaca, meluruskan bacaan. Insya Allah nanti kalau sudah banyak latihan membaca, kita akan latihan menulis juga. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup, Ikhwan? Jelas semua insya Allah. Insya Allah Ustaz. Ustaz jelas. Baik, jadi kalau Ustaz mau bertanya Ustaz. kenapa? Anak itu bertanya. Coba suaranya untuk besarkan sedikit. Udah Ustaz. Nah, potong. Begini Ustaz. Bila mana satu kata tidak berharakat itu ana terkadang masih bingung cara membaca setiap kata itu Ustaz. Bila mana itu kata bahasa Arab itu tanpa harokat Ustaz. Nah gitu Ustaz. Bagaimana cara mengetahui tentang cara membaca yang tepat dengan
setiap kata bahasa Arab ataupun kalimat Ustaz. Gitu Ustaz. Nah, baik. Coba sekarang ya, Anda tulis kata berikut ini atau bisa lihat di layar. Ya, kata berikut ini sebentar. Kalau Anda tulis begini, ini kan gak ada harokatnya nih. Nanti bisa baca nih. Apa bacanya ini? Bisa Ustaz. Nah, ini dibacanya apa? Nah, ini Antum tahu cara bacanya ya. Tapi kalau misalkan ya, Anda katakan misalkan seperti ini. Kata yang kedua ini bisa jadi Antum nggak tahu cara baca harokatnya yang benar. Kenapa? Karena Antum hanya familiar dengan kata yang pertama. Nah, ya, jadi yang paling membantu kita untuk membaca harokat yang tepat itu adalah hafalan kosakata tadi. Ya, jadi kalau kita, ya, kenapa kata kitabun Antum tahu bacanya bagaimana? Bukan kutabun, bukan kitabun, bukan katabun. Kenapa Antum bisa tepat membacanya? Ya karena Antum sudah pernah menghafalkan kata ini. Ya, sehingga Antum tahu bacaan yang benarnya seperti apa. Itu yang pertama, cara menentukan harokat yang benar. Kemudian ya, yang kedua yang membantu kita dalam menentukan harokat huruf atau kata di dalam bahasa Arab itu ya adalah kemampuan atau pemahaman terhadap nahwu. Jadi kalau yang nanya kepada Antum, ya, ilmu nahwu itu belajar apa? Ilmu nahwu itu belajar harokat, kapan dhamma, fathah, kasroh, sukun. Sesimpel itu sebenarnya ilmu nahwu itu. Ilmu nahwu itu teorinya panjang lebar, kitabnya berjilid-jilid. Itu fokusnya sebenarnya hanya kapan kita membaca ini dibaca alhamdu, alhamda atau alhamdi gitu. Ya. Kenapa di catatan Fatihah dibacanya alhamdu? Kenapa di khutbatul hajah dibaca innal hamda? Padahal katanya sama. Ya, di situ nanti cara mengetahuinya. Ya, misalkan kalau alhamdu ini sekilas ya. Kalau dalam pembahasan nahwu alhamdu itu namanya mubtada. Mubtada itu harus marfu, tanda marfunya adalah dengan dhamma karena dia isim mufrad. Jadi alhamdu. Kalau innal hamda, kenapa dia dibaca fathah di situ? Karena ada inna. Alhamda sebagai isim inna. Isim inna dalam bahasa Arab harus mansub dan tanda mansubnya adalah fathah. Nah, itu dari pemahaman nahwu. Jadi dengan pemahaman nahwu kita bisa mengetahui harokat yang benar. Jadi kalau sekarang kita masih kesulitan menentukan harokat yang benar dari suatu kata, ya berarti nahwunya yang harus dikoreksi gitu maksudnya. Kita kan sekarang belum belajar ini nahwu. Ya, jadi wajar kalau antum masih bingung ini harokatnya apa. Kita akan ke sana. Ya, tujuan kita itu nanti. Ya, sehingga nanti antum akan sampai ke tahapan bisa membaca dan memahami isi suatu kitab yang tidak ada harokatnya sama sekali. Gitu ya. Jadi kata-kata kitab-kitab para ulama itu enggak berharokat. Gimana cara membacanya nanti? Itulah yang akan kita usahakan. Target akhir kita nanti adalah bisa membaca kitab-kitab para ulama itu dan memahami isinya. Nah, itu ya makanya kalau antum mengikuti tahapan yang akan kita tempuh itu mulai dengan hafalin kosakata, kemudian belajar nahwu, praktek sorok nanti dan sebagainya, insya Allah kita akan sampai sana. Yang penting antum tetap semangat ya, menambah kosakata sebanyak mungkin. Allah Ta'ala. Insyaallah Ustaz. Baik. Yang lainnya kalau ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita coba sampai di sini ya. Kemudian akan share rekaman ini ya, buat untuk merujuk yang tidak sempat hadir. Allah Ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana
naktafi bihadzal qadar wa naktafi bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.